Hola, soy Dexke dan saya akan mereview game yang dimainkan oleh Alireza Firouzja melawan juara dunia Blitz pada tahun 2013 yaitu Le Quang Liem yang juga merupakan juara Asia 2019 sampai sekarang. Game ini terjadi pada kejuaraan dunia Rapid di Moskow 2019 dan dimainkan dalam tema Ruy Lopez varian Berlin Defense. Alireza sebagai putih E4, E5, kuda F3, lalu kuda ke C6, dan Ruy Lopez setelah gajah B5. Grandmaster Le Quang Liem merespon kuda F6, ini adalah Berlin Defense, memberikan serangan terhadap pion E, D3, lalu gajah ke C5. Dan Alireza memutuskan untuk mengeliminasi kuda. Pion makan, kemudian dia rokade sambil mengancam pion di E5. Gajah D6, gajah ke G5, H6, gajah H4, lalu gajah E6, kuda ke D2, G5, gajah mundur, kuda D7, bermaksud mendorong maju pion ke F5. Tetapi Alireza memukul balik D4. Kalau F5, pion makan, gajah mundur, kuda ke D4 menyerang gajah, gajah mundur, lalu pion makan pion, menang 2 pion. Le Quang Liem mempertahankan diri dengan menteri F6 sambil di saat yang sama bersiap untuk rokade ke sayap menteri. Alireza menaruh benteng di E1 dan rokade, diikuti C4, G4, C5, gajah makan pion, lalu pion makan gajah. Setelah pion makan kuda, Alireza memakan dengan menteri menawarkan pertukaran yang kalau diterima akan dibalas kuda makan menteri secara otomatis menyerang pion F6 dan gajah ke H4 menekan pion F, dan ini membuat kuda tidak bisa mengambil pion C. Karena itu Le Quang Liem menolak pertukaran. Sekarang dia menyerang pion C, B4, H5, H4, benteng G8, lalu menteri ke C3, benteng ke G4. Ini merupakan sebuah langkah jebakan. Hitam dengan sengaja memberikan pion E kepada putih. Jika Alireza mengambil pion, dia akan langsung kalah sebab kuda makan gajah, menteri makan, dan kuda akan hilang. Alireza melihat hal ini, A4 dimainkan, benteng G8, kemudian kuda ke F3 menyerang pion, dan pada posisi ini Grandmaster Le Quang Liem melakukan pertukaran pengorbanan benteng makan gajah, pion makan, benteng makan. Kalau sekarang Alireza memajukan B5, akan dibalas menteri makan pion. Setelah kuda makan, benteng mengambil menteri, pion makan, dan kuda makan pion. Pion makan skak, raja makan. Permainan sama kuat. Dan meski Alireza punya 2 benteng, tapi Le Quang Liem punya kompensasi keunggulan 2 pion dan para perwira yang aktif. Sekarang dia justru mengancam untuk meletakkan benteng di C4 dan menyerang kedua pion. Pada posisi ini Alireza membalas dengan langkah jebakan menteri E3. Kalau sekarang menteri makan pion, ini tidak akan berhasil sebab kuda makan menteri, benteng makan, dan benteng makan benteng. Menang perwira. Le Quang Liem mencoba F6 mempertahankan pion dan raja H2, benteng ke G4, lalu benteng C1,
mempertahankan pion C karena Alireza ingin mendorong B5. Menteri ke G7 menyerang pion G, benteng E2. Dan pada posisi ini, Grandmaster Le Quangliem berbuat kesalahan. Dia menarik kuda ke F8. Ini mengizinkan benteng ke D2. Dan setelah menteri H7 menyerang pion, Alireza menaruh menteri di D3 mengancam skakmat. Le Quangliem mempertahankan diri dengan gajah D7. Tetapi kemudian benteng E1 mempertahankan pion. Dan sesudah kuda ke E6 bermaksud menempatkan kuda di petak outpost, Alireza memainkan langkah yang sangat cerdik, benteng D1, mengancam gajah dan memaksa kuda mundur ke F8. Pada posisi ini, Alireza memainkan sebuah langkah jebakan, yaitu menteri B3, mengorbankan pion E. Tetapi tentunya tidak ada pengorbanan yang gratis. Di sini menteri makan pion dijawab dengan menteri F7, dan hitam praktis telah kalah. Dia bisa mencoba menteri F4 skak, raja mundur, lalu menteri H6 mempertahankan kuda, tetapi kemudian skakmat dalam 2 langkah. Menteri E8 skak, gajah makan, skakmat dengan benteng. Le Quangliem bagaimanapun ingin mengambil pion, jadi dia mengambil dengan benteng. Dan ini tetap merupakan sebuah kesalahan. Alireza melepaskan serangannya yang dimulai dengan benteng makan gajah. Harus diambil dengan kuda. Diikuti menteri E6 mengancam skakmat. Hitam cuma punya 1 langkah, yaitu raja D8. Menteri makan pion skak. Raja E8 dan menteri kembali melakukan skak. Raja D8 diikuti dengan kuda makan pion. Le Quangliem langsung menyerah. Di sini komputer menyarankan benteng makan kuda. Tetapi setelah menteri makan benteng, sudah jelas Alireza akan tetap menang. Komputer kembali menyarankan langkah menteri F7, tetapi kemudian menteri H8 skak. Dan jika raja G7 akan dibalas benteng E1 skak. Kuda menutup skak, menteri makan skak menang perwira. Kalau menteri menutup skak, seperti yang kita lihat, Alireza punya pion mayoritas di sayap raja. Di sisi lain, meski hitam punya pion mayoritas di sayap menteri, tetapi 2 pionnya adalah pion double. Dan ini akan menyulitkan dia melakukan serangan balik untuk menciptakan pion bebas. Di posisi ini Alireza bisa menang dengan permainan posisional yang sederhana, yaitu menteri makan menteri, skak, raja makan, kemudian benteng makan kuda. Raja makan lalu menciptakan pion bebas dengan G4. Setelah pion makan, sekarang Alireza punya pion bebas. Raja ke G3. B6 berusaha melakukan serangan balik untuk menciptakan pion bebas, tetapi keberadaan pion double akan membuat hitam sulit melakukannya. Raja makan pion, A5, pion makan, dan pion makan. Pada posisi ini kita akan melakukan strategi chicken coop, yaitu kita akan mendorong H5. Kita akan menggunakan pion bebas ini untuk mengalihkan perhatian raja hitam. Jika raja mengejarnya, maka raja kita akan pergi ke sayap menteri dan mengeliminasi seluruh pion hitam. Raja E7, raja F5, raja F7, H6, raja G8, lalu raja E6, raja H7, dan raja ke D7. Alireza dipastikan menang. Oke, demikianlah video kali ini, dan see you when I see you.